الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang menjadi kendala untuk kebangkitan ekonomi umat Islam itu di produsennya. Kalau konsumen, insya Allah kita semua ini konsumen. Tetapi barang-barang yang kita konsumsi itu ternyata mayoritas, mungkin bahkan semuanya, itu produksi dari orang-orang kafir. Terus solusinya bagaimana? Tidak ada jalan lain kecuali solusi kebersamaan. Karena Allah yang perintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-i'tisam bihablillah itu untuk semua sendi kehidupan. Jadi untuk semua sendi kehidupan, umat Islam kalau ingin berjaya, maka harus bangun kekuatan kebersamaan. Asas untuk bisa bersama ini, semuanya taslim, tunduk patuh pada arahan Al-Quran, arahan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah membangun ekonomi umat Islam pada waktu itu? Bisa dilihat sejak awal kaum muhajirin hijrah ke Madinah. Itu awal Rasulullah membangun ekonomi umat. Kaum muhajirin tinggalkan semua materi di Mekah. Datang ke Madinah tanpa membawa apa-apa. Artinya secara ekonomi itu tidak punya. Nah, Rasulullah membangun kekuatan ekonomi di situ. Langkah pertama yang beliau lakukan, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Persaudaraan ini saling menguatkan. Kalau tadi Ustadz Fadil menjelaskan, kaum ansor tidak iman memberikan apa yang dia punya dari kekuatan ekonominya. Membantu kaum muhajirin yang tengah terpuruk secara ekonomi. Persaudaraan ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Ini dulu yang harus kita lakukan. Apakah kita bisa bersaudara? Sudah sama-sama ngaku Islam, sama-sama ngaku iman. Apakah hati kita ini bisa bertemu atau belum? Kalau hati tidak bisa bertemu, jangan harap akan bisa membangun ekonomi umat. Karena asas kekuatan ekonomi umat, menurut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi, yaitu pertautan hati dulu. Hati ketemu, maka bisa untuk membangun ekonomi dan sendi-sendi kehidupan yang lain secara kebersamaan dengan tetap taat patuh pada aturan Allah dan Rasulnya. Kita tidak usah mikir muluk-muluk dulu. Artinya, kalau masalah teknis terapan ini, buka koperasi, buka santrimat, buka ini, itu, dan lain sebagainya, itu yang langkah yang kedua. Yang pertama, temukan hati kita dulu. Hati ini tidak bisa menyatu tanpa Al-Quran. Maka semua yang ngaku Islam, tunduk patuh. Ikhlas, tunduk patuh dulu, taslim terhadap aturan Al-Quran. Insya Allah, kalau semuanya taslim, hati bisa bertemu. Kalau hati sudah bertemu, saling menjaga, saling menguatkan, saling memperhatikan. Saudaranya sakit, dia turut merasakan sakit. Saudaranya terpuruk di ekonomi, kesulitan. Dalam hal ekonomi, dia juga turut merasakan hal yang sama. Karena hati sudah bertemu, itu dulu yang dirasakan oleh kaum Ansor terhadap saudaranya Muhajirin. Maka hati yang sudah bertemu ikut merasakan kesusahan yang dirasakan oleh saudaranya. Orang-orang Ansor tergerak hatinya karena Allah untuk segera mengulurkan tangan, mengulurkan bantuan
terhadap kaum muhajirin, menguatkan saudaranya. Baru kemudian langkah berikutnya, Nabi hapuskan riba. Secara berproses, secara bertahap, Nabi hapuskan riba. Maka mengikuti jejak langkah Nabi ini, kebangkitan umat, harapannya mulai hari ini kita semua ikhlas dan bertekad, berazam kuat karena Allah. Secara berproses, bertahap, kita tinggalkan riba dengan segala bentuknya. Mulai berproses, mulai bertahap. Sudah tahu ilmunya, sudah tahu ayatnya, sudah tahu hadisnya, kewajibannya dipraktekkan. Dan tadi Ustadz Fadil juga menyampaikan, kalau sekarang harus berhenti, itu rasa-rasanya tidak bisa. Artinya tetap berproses, ditempuh. Maka tidak bisa kita lepas dari riba tanpa kebersamaan. Sendirian itu sulit sekali. Kita berazam dengan kebersamaan karena Allah, tidak ada lagi riba di tengah-tengah kita. Secara berproses, secara bertahap, saling menguatkan, saling menyokong, saling membantu. Kemudian kalau itu sudah, langkah berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah, membangun hubungan ekonomi antar umat Islam. Jadi kalau dalam bahasa Ustadz Fadil tadi, pasar umat Islam. Barang dari umat Islam, konsumennya juga dari umat Islam. Nah sekarang kendalanya di produsennya. Sebetulnya ini bukan kendala. Kendala utama itu kita belum mau menyatu. Padahal umat Islam ini umat yang terbaik yang Allah lahirkan untuk manusia. Umat terbaik menurut Allah itu umat Islam. Sehingga kejeniusan sebetulnya umat Islam ini mengungguli kecerdasan orang-orang di luar Islam. Kenapa? Karena cara berpikirnya umat Islam, ilmu pengetahuannya itu dicantolke. Apa dicantolke apa ini? Hah? Dikaitkan, diikat dengan Quran, diikat dengan sunnah. Maka kecerdasannya, kejeniusannya itu mengungguli. Kuntum khaira ummah, menjadi umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan oleh Allah untuk manusia. Kapan itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saat kalian mau beramar ma'ruf dan beriman secara penuh kepada Allah, baru akan menjadi umat terbaik. Namanya ummah itu bukan sendirian. Khaira ummah, yang namanya ummah itu bukan sendirian, tetapi kebersamaan. Apa yang Allah berikan sebagai potensi, duduk bareng, sinergikan untuk kemajuan umat. Lah ini yang menjadi kendala utama kita saat ini. Bukan karena kita tidak bisa memproduksi barang. Umat Islam sebetulnya banyak yang bisa memproduksi barang. Tetapi karena belum bisa menyatu, ini yang menjadi kendala. Maka selamanya umat Islam kalau hatinya tidak bisa bertemu, tidak bisa menyatu, dan tidak mau disatukan, jangan harap kebaikan. Karena Nabi kita bersabda, al-mu'minu ma'lafatun. Seorang mukmin itu menyatu, siap menyatu. La khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Tidak ada kebaikan sedikit pun bagi orang yang beriman kalau dia tidak mau menyatu dan tidak mau disatukan. Nah kalau umat Islam dewasa ini masih nafsi-nafsi, egois-egois, sendiri-sendiri, tidak ada kebaikan menurut Nabi. Kalau ingin jaya di semua sendi kehidupan, apakah ekonomi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya, tidak ada cara lain selain menyatu. Lah bagaimana kalau ternyata belum bisa?
Misal seluruh Indonesia ini umat Islam belum bisa menyatu. Wong jik beda partai aja jik gontok-gontokan. Padahal ngakune ya Islam. Jik saling tuding, saling menyalahkan, saling menjatuhkan kehormatan. Maka wajar umat Islam terpuruk di semua sendi kehidupan. Karena orang yang ngaku Islam saja, hobinya tukaran saat ini. Hobinya saling serang. Hobinya saling menjatuhkan. Padahal perintah Allah dan Rasul itu menyatu dan disatukan. Kenapa justru malah saling serang? Hanya gara-gara beda pandangan politik. Pandangan politik remeh-temeh itu. Kenapa sampai bisa mencerai-beraikan pertautan hati sesama muslim? Apakah politik itu lebih penting daripada persaudaraan sesama muslim? Sehingga banyak orang yang ngaku Islam rela mengorbankan persaudaraan seiman hanya gara-gara nuruti politik. Permasalahannya itu sebetulnya di sini. Tidak mau bisa menyatu. Idealnya memang sedunia. Kalau belum bisa, senegara. Kalau hati umat Islam satu bangsa ini hatinya belum menyatu, ya maksimalnya ibda binafsik. Mulai dari diri sendiri. Nah berarti kita mulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri berarti keluarga besar MTA dulu. Mulai dari diri kita. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah bisa menjadi motor penggerak dalam kebangkitan ekonomi umat. Kalau di internal keluarga kita saja masih tercerai-berai dalam kegiatan ekonomi di antara kita. Sini ada yang jual harga sekian, sini sekian, rodok larang sidik. Kita biasa milih yang murah. Padahal yang jual tadi disampaikan Zionis, Yahudi, laknatullah kan itu. Bahkan bisa dibeli dengan percuma, artinya gratis. Yang sini umat Islam yang jual dengan harga yang agak sedikit lebih mahal. Lah, rasa bela kita saja tidak ada kok, kita berbondong-bondong ke sini kok. Itu berarti yang ada di pola pikir kita hanya sebatas untung rugi, bukan berkah. Karena rasa menolong saudaranya tidak ada. Ini yang jual Zionis, tapi gratis atau murah, kita berbondong-bondong ke situ. Yang ini saudara muslim kita sedikit mahal, kita lari. Padahal kalau ke sini, ini akan membantu perekonomian umat. Mungkin sama-sama produksi kecapnya. Kenapa yang kita konsumsi mayoritas umat Islam terbesar di dunia harus kecap yang diproduksi oleh orang selain Muslim, selain orang Islam? Bukan berarti tidak ada orang Islam yang membuat. Banyak orang Islam yang bisa membuat itu, tetapi tidak bisa jual. Kenapa? Karena ada kebijakan-kebijakan politik. Umat Islam bisa buat, tapi tidak bisa jual. Kenapa? Karena di tataran politik, umat Islam yang diberi anugerah paham politik oleh Allah, ternyata beberapa di antaranya bekerja bukan untuk kemaslahatan umat, tetapi untuk kepentingan partai, kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Sehingga mengeluarkan undang-undang yang merugikan. Umat Islam bisa buat, tidak bisa jual. Nah ini berarti kan juga belum bisa menyatu. Coba kalau semuanya bisa menyatu hati umat Islam dari rakyat sampai elit, bisa menyatu hati, landasannya petunjuk Allah dan Rasulnya, Quran Sunnah itu benar-benar diaplikasikan di semua sendi kehidupan, dahsyat kekuatan umat Islam. Kekuatan umat Islam sangat dahsyat. Ada ahli politik, ada ahli ekonomi, ada ahli medis, ada ahli teknologi,
ada ahli seni, budaya, olahraga, dan lain sebagainya. Duduk bareng, bincang-bincang, buat konsep, sinergikan keahlian masing-masing. Maka itu akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Landasannya kebenaran, bukan pembenaran. Kalau itu belum memungkinkan, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Apa-apa yang belum bisa diraih semuanya, jangan ditinggal semuanya. Maka mulai dari diri sendiri. Kita mulai dari keluarga besar kita ini. Jadi budayakan bela beli sesama kita. Bela beli bolo dewe. Kalau sini ada yang jual murah 1.000, tapi sini saudara kita 1.500, 2.000, beli yang milik saudara kita. Tapi kan barangnya tetap dari mereka. Orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir berproses. Semuanya berproses. Tidak bisa. Kita ujuk-ujuk itu tidak bisa. Semuanya berproses dengan kebersamaan. Bismillah, insya Allah mulai hari ini kita akan berproses ke arah sana. Mudah-mudahan Allah meridhai. Amin. Dan alhamdulillah ini sudah ada atas izin dan ridho Allah berproses mulai yang terkecil. Saat ini Allah sudah izinkan di tengah-tengah kita hadir tokoku. Bukan toko kue tapi tokoku. Maka warga MTA usahakan belanja di tokoku. Itu barang produk alhamdulillah dari warga MTA sendiri. Maka mari kebersamaan ini kita aplikasikan juga dalam kegiatan ekonomi, hubungan ekonomi di antara kita. Insya Allah setiap hari Ahad ini tokoku ada, nah ini ada di depan itu barang-barang alhamdulillah produksi dari warga MTA. Maka nanti Bapak Ibu yang membutuhkan barang panjenengan sebelum kundur mampir ke toko itu, kemudian diborong itu. Termasuk juga larisi yang lain, pedagang-pedagang yang lain. Itu juga pedagang-pedagang muslim. Larisi, diborong. Dan insya Allah kami yakin Bapak Ibu diberi kemampuan oleh Allah untuk itu dan hatinya tergerak untuk lebih menyatu lagi dalam kegiatan ekonomi di antara kita. Insya Allah kita belanja di tempat saudara-saudara kita ini ada nilai amal soleh dari Allah. Berbeda ketika kita belanja di tempat lain, apalagi bukan saudara muslim kita hanya tinggal belanja saja, tidak ada nilai amal solehnya. Sama-sama keluarkan uang untuk belanja, ada amal soleh saat kita berbelanja di saudara kita sama muslim, di tempat lain tidak ada amal soleh. Maka tentu kita pilih belanja di saudara sesama muslim. Kalau memang saudara muslim kita itu ada barang yang kita butuhkan, maksimalkan kita belanja di situ. Ini berlaku untuk semua warga MTA. Termasuk di koperasi-koperasi milik MTA di bawah bidang pendidikan MTA. Usahakan maksimal, semaksimalnya ambil kulak dari saudara sesama muslim. Kalau saudara muslim kita punya lebih mahal sedikit tidak apa-apa. Kulak dari situ. Dan warga MTA yang dikulai ya juga jangan haji mumpung. Kalau harga bisa normal dengan yang lain, normal sudah. Jadi kebersamaan ini asasnya saling percaya, saling kedewasaan, menjaga kedewasaan, dan sama-sama tidak menggunakan haji mumpung. Sebagaimana kaum muhajirin dulu. Ketika dibantu oleh saudara Ansor, kaum muhajirin tidak menggunakan haji mumpung. Dijaga ini. Kalau haji mumpung ya pantas, kalau ditinggalkan karena haji mumpung.
Sehingga produsen tingkatkan kualitasnya, warga MTA yang diberi anugerah oleh Allah sebagai produsen, tingkatkan kualitas barangnya, tingkatkan kualitas produksinya, dan harga kompetitif. Harga bersaing secara kompetitif, bukan aji mumpung. Baik, ada lagi?